أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Alhamdulillah, apa kabarnya sobat Ibnu Umar channel? Alhamdulillah bersama saya Yusuf Handoko yang saat ini ada di kota Merauke, di daerah Merauke, Papua terkhususnya. Alhamdulillah bersama saya. Di samping saya ini ada Ustadz namanya Sunanul Huda. Masya Allah Ustadz. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah khair. Khair, alhamdulillah. Masya Allah akhirnya semuanya, ada hal yang dapat kita petik dari beliau nih di di keterbatasan beliau yang mungkin kita lihat itu sebagai suatu keterbatasan, tapi ada suatu lebihan yang dimana belum tentu kita miliki ya. Ini Masya Allah beliau seorang hafiz ya, hafiz Al-Quran dan qiraah dengan menguasai beberapa qiraah yang Masya Allah Allah berikan keutamaan untuk beliau. Ustaz, anak pengen dengar bacaan antum Ustaz. 1 atau 2 ayat atau 3 ayat Ustaz. Kalau boleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Insyaallah, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah Ustaz, ada dengar nih Masya Allah bacaan antum. Allah titipkan suara antum, suara yang bagus Ustaz. Yang anak ingin tanyakan ini apa Ustaz? Antum mungkin bagi kami ini anak melihat ada kekurangan Ustaz, tapi di kekurangan itu anak lihat ada kelebihan yang banyak yang nggak dimiliki oleh sobat-sobat semuanya Ustaz. Apa motivasinya dan bagaimana antum bisa mencapai seperti ini, antum bisa menghafal Quran, sedangkan kami yang mungkin punya kelebihan hafalannya aja hanya terbatas mungkin Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ya, sebenarnya begini ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu motivasi dulu yang kami dapati dari ustadz kami ya, guru-guru kami, bahwasanya jangan sampai karena adanya kekurangan itu justru membuat kita menjadi putus asa. Sementara di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya potongan ayatnya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengambil atau untuk mengaplikasikan ayat ini, kami berusaha untuk menghafal. Awal pertama kali menghafal itu dulu sejak umur 7 tahun ya. 7 tahun itu dibacakan oleh Umi, ibu saya. Ibu antum. Ya, ibu saya. Jadi beliau selalu membacakan itu dulu itu, saya kalau nggak salah ingat itu surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, juz 30. Ya lama-lama masuk juz 1, juz 2 itu dibacakan. Jadi cuma dengar aja. Cuma menyimak dengan pendengaran saja. Tapi alhamdulillah ya, dengan motivasi dari orang tua kami, beliau mengatakan
jangan sampai adanya kekurangan gitu kamu menjadi berputus asa, jangan sampai seperti itu. Nah, hal senada kami dapati di pondok. Ketika saya masuk pondok, guru-guru yang mengatakan jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Ya, dan rahmat Allah itu sangatlah luas, sangatlah banyak gitu. Jadi kita jangan berputus asa. Jadi apapun kekurangannya, kata beliau itu, berusahalah untuk minimal bisa hafal Al-Quran. Ya, bisa hafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi, ya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu, apalagi memiliki Al-Quran yang ada di dalam dadanya, itu pasti dia akan Allah muliakan. Seperti itu. Masya Allah. Ini waduh, anak dengar sampai merinding ini. Masya Allah ya. Jadi memang benar ya. Jadi pendidikan agama terkhusus yang memang pertama-tama itu dari seorang ibu, Ustaz ya. Ya, betul. Dari ibu, dari rumah gitu. Dan anak lihat bagaimana seorang orang tua atau seorang ibu atau ayah yang dimana yang selalu memotivasi anaknya ya, memotivasi anaknya, memberikan apa namanya arah-arah yang terbaik. Kemudian Ustaz juga anak lihat diberikan lingkungan-lingkungan yang baik di pondok terkhususnya yang bisa memahami Ustaz, dan itu menjadi suatu kelebihan untuk Ustadz amalkan Ustadz. Nah yang anak tanyakan Ustadz, apakah Ustadz selama lebih banyak mana Ustadz hafalan Quran itu bersama Umi atau saat di pondok Ustadz? Lebih banyak di pondok ya. Kalau apa namanya sama Umi itu dari 7 tahun saja. 7 tahun. Ya, sampai 8 tahun. Kemudian tahun 9, 10, 11 dan seterusnya itu sudah di pondok. Masya Allah. Baik. Kemudian ya Ustaz, kan ada namanya Al-Quran Braille ya, Braille itu. Apakah Ustaz menggunakan itu Ustaz? Dengar aja. Jadi dibacakan sama guru, sama Ustaz. Ya artinya talaki saja. Talaki langsung kepada ustadznya, kepada syekhnya. Kemudian dijelaskan makhrajnya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya. Dari situlah kemudian akhirnya ya alhamdulillah. Masya Allah. Berarti antum Dibacakan ketika ingin menambah hafalan Quran itu antum talaki ya, talaki saja. tidak membaca saja. Enggak. Talaki saja, mendengar sampai beberapa kali begitu. Dan anak lihat, anak dengar ini saja antum makhrajnya penempatan makhrajnya ini cukup sesuai Ustaz. Ya, gitu, termasuk belajar makhraj juga seperti Ustaz. Iya. Beliau yang menjelaskan cara menyebutkan huruf A misalnya, itu mulutnya atau lisannya terbuka. Oh, dibuka berarti seperti orang ini gitu ya. Diajarkan seperti itu. Kemudian cara menyebutkan huruf ro seperti apa lidahnya, posisi-posisi hurufnya, semua dijelaskan. Jadi sehingga ya alhamdulillah kami bisa menyerap ilmunya beliau, ilmunya guru kami dengan baik, sehingga alhamdulillah sampai saat ini ya sekarang sudah mengajar di pesantren di Rofi. Masya Allah. Berarti antum saat ini mengajar Ustaz ya? Ya alhamdulillah. Dan mengajar Al-Quran ya tentunya. Iya. Dan juga imam Ustaz? Imam ya. Imam. Kemudian alhamdulillah antum sudah berkeluarga Ustaz? Alhamdulillah. Sudah berkeluarga. Mungkin bisa sedikit kisah antum bisa mendapatkan seorang bidadari dunia Ustaz. Gimana ceritanya Ustaz? Kalau perkenalan dengan istri itu sebenarnya tidak ada perkenalan. Kalau ditanya seperti itu, tidak ada perkenalan. Jadi tidak pernah kenal sebelumnya. Ya, tapi ada waktu itu santri dia ngomong sama saya, Ustadz, saya punya guru, ada guru bahasa Indonesia, Ustadz, saya belum nikah, Ustadz. Guru bahasa Indonesia saya belum nikah, Ustadz. Emangnya nyari jodoh guru antum? Saya bilang, enggak sih, coba aja Ustadz, lamar gitu. Ya saya ini anak bercanda, saya pikiran saya ini anak ini lagi bercanda, lagi main gitu kan. Nah, ya udahlah, itu saya abaikan saja sampai seminggu kemudian. Ya saya mulai berhembus kabar itu dari beberapa teman-teman. Benar kalau antum mau nikah gitu kan? Saya ya nggak tahu juga, tapi akhirnya saya sendiri yang penasaran seperti apa sih. Coba tolong dicari apa kira-kira yang apa istilahnya bisa dikenali. Mungkin kalau berangkat ke sekolah atau mengajar pakai apa.
Akhirnya ada teman yang kasih tahu pakai pick up, kalau pagi diantar, dia siang dijemput pakai motor gitu. Akhirnya di di pagi itu terlihatlah mobil ayahanda dari istri kami ini, abahnya istri itu ya bawa mobil. Kemudian di situ disampaikan, ada yang lari-lari nyampein kepada saya, Ustaz, mobilnya sudah ada tuh gitu. Atau mau bicara langsung, mau ngomong langsung atau gimana. Akhirnya saya minta bantuan sama salah seorang asatidz yang ada di pondok sini ya. Ada Umi di sini, salah seorang asatidz di sini ya. Akhirnya ya seperti itu, beliau yang Rahim beberapa kali ke rumahnya istri, calon istri. Alhamdulillah akhirnya kami diterima juga. Masya Allah. Gitu. Jadi setelah 2 kali Rahim baru diterima. Masya Allah. Jadi ini suatu anugerah saja. Iya. Allah berikan Ustadz istri yang sempurna. Alhamdulillah. Dari segala mungkin bentuk fisiknya saja. Iya, alhamdulillah. Kemudian juga sempurna dari pendidikannya juga saja. Alhamdulillah ya. Sarjana, Masya Allah, ini Masya Allah luar biasa sekali ikhwan. Jadi teman-teman sekalian, beliau ini asalnya dari Lombok Ustadz ya? Iya, Asal dari Lombok, dan beliau ini datang di Merauke untuk berdakwah ya, mengajar Ustadz ya. Iya. Tahun berapa antum datang ke Merauke? Saya tuh kalau dulu saya dari kecil sebenarnya sudah di Merauke. Artinya lahirnya di Lombok, besar di Merauke, kemudian sempat keluar dari Merauke. Nah, jadi dari Lombok kemudian sampai di Merauke kita merantau lagi, keluar lagi. Jadi saya tuh sempat ke Balikpapan dulu di umur 12 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi pimpinan pondok sini, pimpinan pondok Hidayatullah Merauke waktu itu ya kan, mengirim kami untuk belajar di Balikpapan untuk menghafal Quran, karena beliau mengatakan antum ini punya bakat untuk menghafal. Saya waktu itu merasa bagaimana ya, saya katakan sama Ustaz, gak mungkin Ustaz, bagaimana caranya bisa menghafal. Nah, beliau bilang pokoknya antum punya bakat, antum yakin saja. Dan memang ada sempat juga nasihat motivasi dari ayahanda kami, orang tua kami ya. Beliau mengatakan bahwasanya dengan menghafal Quran itu kamu bisa mengelilingi dunia atau Indonesia ini ya. Dan perkataan ayah kami terbukti, alhamdulillah, berkat Al-Quran. Insya Allah ini, wah ini suatu kisah yang sangat luar biasa sekali Ustaz, yang dapat memotivasi kita semua tentunya Ustaz ya. Alhamdulillah. Mungkin seharusnya ada lebih panjang lagi kita ngobrol-ngobrol Ustaz. Cuman mendekati sekarang di Merauke ini, Papua, sudah masuk waktu zuhur ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Kita sama-sama untuk persiapkan sholat zuhur. Betul. Ya. Mungkin akhir kalam kita ini saja, kita closing, kita doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.